Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelumnya, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu sudah saya beritahu kemarin apa itu adik-adik? Microsoft? Oke, Microsoft PowerPoint. Sebelumnya minta tolong persiapkan laptop bagi yang bawa laptop, persiapkan bukunya bagi yang bawa buku. Sebelum kita lanjutkan materi yang baru, kita absen dulu ya. Oke, saya absen secara random aja ya, sesuai yang di absen. Rizkina. Oke, Rizkina. Zubair. Sakit. Oke, sakit. Kemudian Yunindra. Hadir. Bilang hadir ya. Bilang hadir. Ahmad Surya. Hadir. Oke. Ria Wardani. Tasya. Izatul. Alfian. Enggak masuk, izin. Oke. Apa keterangannya di sini? Izin. Dia kenapa? Oh, dia pergi ke Mataram. Ya. Nah, jadi kalau seperti yang sudah seperti aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, jadi kalau ada keperluan itu harus izin menggunakan surat. Ada suratnya? Oh, enggak ada. Berarti kita kasih alfa ya. Saripatul. Alfa juga itu. Oke. Pina. Mailisa. Edi Darmawan. Oke, jadi itu ada beberapa temennya, itu lumayan ya. Ada 3 atau 5 orang itu ya yang izin dan yang tidak hadir. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk keluarga kita, untuk kita sendiri gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mempelajari apa tadi? Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint itu apa? Media presentasi. Angkat tangan, sebutkan nama. Siapa namanya? Coba. Oke, PowerPoint itu apa? Media presentasi atau alat presentasi. Oke, kemudian siapa lagi? Ya, Ade. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program yang dibuat oleh Microsoft untuk memudahkan seorang untuk melakukan presentasi. Oke. Intinya presentasi ya semuanya ya. Ya. Alat presentasi gitu ya. Terus siapa lagi sebelah sini? Siapa? Yunda namanya. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang
membantu menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Oke, jadi gitu ya anak-anak terkait Microsoft PowerPoint. Sebuah media atau sebuah alat atau software yang dibuat Microsoft sebagai alat presentasi. Nah, jadi dia mengarah ke tujuan pembelajaran kita pada saat ini, di mana memahami apa itu Microsoft PowerPoint, kemudian mengetahui sejarah dari Microsoft PowerPoint itu, kemudian mengetahui program aplikasi PowerPoint. Ya, maksudnya itu item-item yang ada di sana gitu. Oke anak-anak, sebelumnya di sini semuanya bawa HP kan? Semuanya bawa HP. Saya akan kasih anak-anak tugas ya yang bisa dicari di internet gitu. Yang semuanya itu terkait tentang Microsoft PowerPoint. Oke. Jadi saya akan bagi kelompoknya ya. Saya akan bagi kelompoknya. Yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke, jadi ini tugasnya yang sudah saya berikan. Silakan dijawab berdasarkan kelompoknya tadi. Jadi ini dijelaskan nanti ya, dijelaskan. Tidak perlu maju. Silahkan dijelaskan sesuai kelompoknya masing-masing nanti. Untuk jawabannya nanti saya random ya. Siapa yang jawab duluan gitu. Silahkan. Waktu saya berikan 5 menit untuk mencari jawaban. Untuk nama kelompok enggak apa-apa. Bilang aja kelompok 1, kelompok 2 gitu. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab internet gitu. Ya, mau izin ke WC? Silakan. Ya, waktunya 5 menit. Oke, sambilan anak-anak mencari jawaban, saya bukakan di sini aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Ini Microsoft PowerPoint 2007. Yang terbaru itu ada Microsoft PowerPoint 2020. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan mungkin kan. Oke, jadi sebelumnya silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Sebelumnya udah? Oke, sudah. Masih waktunya ditinggal beberapa menit lagi. Silakan kelompok yang lain. Sebelumnya saya minta maaf anak-anak, mungkin saya bilang adik-adik enggak apa-apa ya. Karena kita masih seumuran gitu. Kalau saya bilang anak-anak juga enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Kalau saya bilang adik-adik enggak apa-apa ya. Waalaikumsalam. Sudah jadi semua? Sudah. Oke. Saya harap semuanya aktif ya. Jadi di sini anak-anak sudah ada yang jawab? Sudah. Oke, sekarang saya random ya. Siapa yang pertama kali, entah itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan kelompok 5 kalau ada. Tapi kita buat kelompok 4 ya. Jadi di sini sekarang kelebihan media presentasi kelompok siapa yang dapat? Kelompok 3, kelebihan media presentasi. Silahkan. Sebutkan namanya. Silahkan. Yang mau jawab. Siapa namanya? Fityatul Hairani. Silahkan dijawab. Kelebihan media presentasi adalah pertama, dapat menyajikan foto, video, dan audio yang lebih menarik saat presentasi. Oke. Terus
informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya. Ah, betul. Terus? Cuman itu? Oke, sekarang jadi kelompok 3 yang disebutkan tadi bisa menyajikan audio, foto, video yang menarik. Ah, contohnya seperti apa? Silakan kelompok 4. Kelompok 3 maksud saya. Ya, misalkan tadi disebutkan menambahkan foto, video yang menarik gitu. Ah, contohnya itu seperti apa? Apa? Jedak-jeduk. Itu kan jedak-jeduk itu TikTok itu kan. TikTok kalau untuk presentasi bisa saja, tapi untuk yang saat ini materi ini yaitu PowerPoint itu kemungkinan bisa sih, tapi sangat sulit sekali gitu untuk buat yang jedak-jeduk. Karena bukan didesain untuk video, bukan didesain untuk ini bukan media sosial gitu kan. Nah, betul. Silakan, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Kelebihannya lagi? Kelebihan, silakan kelebihan media presentasi. Mungkin temennya yang di belakang ada jawaban lain gitu? Ya, siapa? Yuni. Kelebihan media presentasi: 1. Kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas. 2. Membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Membuat Pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. Oke, contohnya? Contohnya saat presentasi. Contohnya seperti saya ini ya. Nah, saya. Dari tadi saya ngomong gitu. Sambil saya mikir, walaupun segini gitu. Misalkan, seperti yang kita ketahui, jika anak-anak sudah pandai mengolah kata-kata, misalkan ini aja, dari media ini aja sudah banyak yang kita dapatkan kosakata-kosakata yang bisa kita olah gitu. Misalkan di sini ada media. Nah, media itu apa sih media itu? Ah, apa sih media itu? Alat. Ya, alat juga betul. Alat juga betul. Kemudian kalau anak-anak bilang ini media itu adalah ini spidol, betul itu juga. Tapi bahasanya itu berbeda, fungsi pembahasannya itu berbeda. Dia ini adalah media, ya media namanya gitu. Tapi media tulis. Ada kata-kata selanjutnya gitu. HP media juga HP. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita buat jadi kata-kata dari sebuah media. Lanjut. Jadi sudah disebutkan dari itu ya, kelebihan media presentasi itu adalah apa tadi? Bisa menambahkan video, audio, gambar. Kemudian pengolahan Dengan perasaan pembicara. ya, begitu. Kemudian di sini yang ini kelompok 1, apa itu presentasi? Silahkan, apa itu presentasi? Silahkan, siapa yang bisa jawab? Ayo, langsung saja. Namanya siapa? Hurman. Oke. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, atau materi dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Oke. Jadi di sini itu aja. Itu aja. Oke, presentasi. Presentasi itu ada menyangkut orang. Ada orangnya. Kemudian ada audiensnya atau apanya? Yang Audiens dan pembawa materi. Oke, audiens dan pembawa materi. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari presentasi. Jadi kalau kita berikan, kalau kita nalar gitu ya, kalau kita main nalar, presentasi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, presentasi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada timbal balik dari orang lain. Gitu. Seperti saya ini, saya nggak bisa ngoceh-ngoceh di rumah. Mungkin boleh bisa sendiri-sendiri, tapi harus ada media gitu. Media itu berbentuk HP, internet, ya.
Bisa-bisa kita ngoceh-ngoceh sendiri, tapi harus ada intinya, ada timbal balik gitu. Itu yang namanya presentasi. Oke, ada jawaban lain? Nggak ada? Ada? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Intinya presentasi itu merupakan kegiatan berbicara untuk komunikasi di hadapan orang. Bisa berupa menyampaikan gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lain. Ya, benar sekali. Jadi presentasi itu tidak hanya pada saat kita belajar aja anak-anak ya. Bukan hanya saat kita belajar saja. Presentasi itu bisa dilakukan ketika misalkan nih yang laki ketika main game nih, dia jadi ketua kelompok. Jadi di sini untuk yang bagian XP lane, bagian mid lane, bagian XP laner semuanya. Nah, itu semua adalah presentasi itu. Kita menyampaikan pokok pembahasan biar biar lawan bicara kita itu, biar audiens itu ngerti ya. Jadi itu presentasi, bukan hanya tempat pembelajaran saja. Oke, sudah? Jadi pas jawabannya kelompok 1 ya. Kenapa? Ya, mau nanya silahkan, apa yang ditanyakan? Apakah berpidato dan orang berkhutbah itu juga disebut presentasi? Karena kan dia ada audiensnya sama ada orang menyampaikan materi. Oke. Itu juga termasuk presentasi ya. Jadi intinya ada timbal balik loh. Ada yang ngejelasin, ada yang ngedengar. Itu sudah presentasi namanya. Nah, kemudian yang keempat sekarang, kekurangan media presentasi. Kelompok 4, kekurangan media presentasi. Potensi masalah teknis. Namanya siapa? Yunda. Potensi masalah teknis tinggi. Hmm. Penggunaan informasi yang berlebihan. Ya. PowerPoint predisposisi kematian. Penyajian terlalu mengandalkan ide beredar. Itu aja. Menggunakan presentasi terlalu banyak. Oke. Jadi seperti kita ketahui, media presentasi itu bukan hanya ketika kita belajar seperti ini ya anak-anak ya. Presentasi itu bisa dilakukan di mana saja, gitu. Jadi kekurangannya itu yang seperti disebutkan tadi itu melebih-lebihkan materi juga termasuk itu. Karena misal saya menyampaikan sebuah instruksi lewat media presentasi. Misalkan kepala sekolah menginstruksikan saya hanya membuat suruh adik-adik 10 IPA 3 misal gitu untuk membuat video berdurasi 2 menit misal gitu ya. Di presentasinya itu ada teknik-teknik pembuatan videonya. Misalkan tidak ada unsur huru-haranya gitu. Kemudian harus menambahkan foto, video harus berdurasi 2 menit gitu. Di dalam presentasi saya itu saya tambahkan dia itu melebih-lebihkan ini kan. Ini termasuk kekurangannya gitu. Jadi tanpa tidak kita sadari kita menambahkannya, misalnya Pak Kepala suruh saya instruksikan kepada adik-adik buat video 2 menit. Sementara saya tulis di sini di presentasinya itu 3 menit atau 5 menit gitu. Nah, itu termasuk kekurangannya gitu ya. Yang tanpa kita tidak sadari. Oke, kemudian di sini informasi hoax. Jadi saking banyaknya tempat kita mendapatkan informasi, misalkan ada berita yang kecelakaan di sini di situ gitu ya. Ada saja yang melebih-lebihkan informasi tersebut. Nah, itu termasuk kekurangan dari presentasi ini, media presentasi ini. Misalkan nih lewat HP nih. Misalkan spidol saya jatuh ke bawah. Ah, langsung dibeber-beberkan di media sosial. Spidolnya Pak Hanafi jatuh ke lantai dan membuat kelas jadi rusak semuanya gitu. Itu termasuk salah satu kekurangan dari media presentasi ini gitu ya. Nah, gitu. Oke, kemudian sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Ada yang perlu ditanyakan? Media presentasi? Hah? Yang mana? Oh, ini belum kan ini belum dapat ini. Oke. Udah kelompok 4? Oke, sekarang di sini ada apa itu media presentasi? Dari tadi kita ngoceh sudah kita berapa kali kita sebut ini gitu. Ayo. Sekarang silakan dijawab. Siapa yang menjawab perwakilan? Siapa namanya?
Melisya? Terus? Media presentasi pembelajaran adalah suatu alat atau perantara yang dapat menyajikan atau menyampaikan pesan yang membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan, sehingga pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada peserta didik. Udah? Ada jawaban lain? Media presentasi atau pesan atau materi yang disampaikan dan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Oke, proyektor ya. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi sama temennya ya. Jadi media presentasi itu adalah ini, yang 3 ini, bersangkut baut, yaitu pesan atau materi. Pesan ini bisa juga di luar kegiatan pembelajaran gitu kan. Materi ini khusus, yaitu ketika kita sedang belajar, sedang berdiskusi, pasti kita mendiskusikan atau pembicaraan kita itu mengarah ke materi. Kemudian di sini ada komputer. Nah, komputer ini yang 3 ini merupakan gabungan dari jawaban ini. Media presentasi. Tidak bisa kita menyampaikan informasi jika kita berjauhan gitu ya, tanpa adanya media. Atau lebih spesifik lagi, tidak bisa kita menyampaikan secara detail informasi kepada lawan bicara kita itu tanpa adanya media. Jadi banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan presentasi ini. Baik itu menggunakan LCD yang di sana ya, laptop, itu termasuk komputer, HP gitu ya. Ini salah satu media presentasi, alat yang digunakan untuk presentasi. Jadi itu dia ya, adik-adik. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Nggak ada? Oke. Selanjutnya ini adalah program aplikasi yang digunakan untuk membuat media presentasi. Sekarang siapa yang bisa jawab? Ada lagi selain Microsoft PowerPoint yang bisa digunakan untuk kita presentasi. Ada yang bisa jawab di sini? Saya Kak. Silakan Ade. Program yang digunakan untuk membuat media presentasi itu terdiri dari program Impress yang ada pada OpenOffice. Selain itu banyak pula di software aplikasi yang harus tidak grafis, contohnya program Visual Basic, program Media Flash, Director, Authorware, Dreamware, dan masih banyak lagi. Nah itu ya beberapa media presentasi selain dari Microsoft PowerPoint ini gitu yang bisa kita manfaatkan ya. Ada namanya Visual Basic, ada namanya apa tadi film director apa? Ya, Macromedia Flash gitu ya. Tapi yang sekarang kita gunakan itu adalah yang fokus pembahasan kita itu adalah yang Microsoft PowerPoint. Sebelumnya saya tanya ini dari tadi belum saya tanya, ada yang punya laptop di rumah? Nggak ada. Ada yang pernah pegang laptop? Oke, ada yang pernah pegang buka dan menginjak gitu ya, menginjak laptop? Nah. Ada yang pernah main game di laptop? Oke, pernah. Ya semuanya sudah pernah tapi nggak punya. Kita lanjut ke materi. Tadi sudah disebutkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk presentasi. Kita lanjut. Sekarang prinsip-prinsip media presentasi. Jadi di sini kita kan fokusnya pembahasan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi instruksi yang diberikan oleh sekolah harus kita fokus ke sana gitu. Karena kita ketahui presentasi itu sangat banyak sekali materinya, ya, sangat banyak sekali yang bisa kita gunakan di sini gitu. Nah jadi kita sesuai instruksi saja, biar tidak makan waktu, ya. Sesuai RPP yang sudah dibuat sama Bapak Ibu juga gitu. Kemudian di sini harus diingat bahwa media presentasi berfungsi sebagai alat bantu mengajar. Nah, jadi
Presentasi itu kita berfokus di sini khusus hanya untuk belajar saja. Ya. Ya mungkin ketika kita di luar sekolah nanti kan adalah pembahasan lain, walaupun kita tahu presentasi itu bisa dilakukan di luar sekolah juga. Tapi ini untuk media presentasi pada PowerPoint ini yang kita pelajari sekarang ini adalah fokus untuk kita belajar. Gitu. Kemudian di sini adalah pengembangan media presentasi seyogianya mempertimbangkan atau menggunakan secara maksimal segala potensi. Nah, jadi di prinsip-prinsip pengembangan media presentasi ini salah satunya adalah keterkaitan dengan audio, video, dan gambar. Ngerti? Audio, video, dan gambar. Itu salah satu bentuk apa? Bentuk yang harus ada di presentasi, gitu. Jadi yang fokus kita kita perlu ketahui sekarang ini adalah yaitu yang di prinsip-prinsipnya itu harus dia memiliki gambar, teks, ya wajib sih itu kalau teks kan, gambar, video, animasi atau audio gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah gambar sama teks. Itu yang paling banyak kita lakukan. Itu yang tidak boleh tidak ada pada saat kita melakukan presentasi. Kemudian di sini ketika kita melakukan presentasi, materi-materi yang kita jelaskan itu sesuai dengan alur yang sudah ada pada buku misalkan gitu kan. Kita membuatnya secara random sesuai dengan instruksi yang ada di buku. Sekedar kita mendapatkan gambar, video, audio dan sebagainya. Jadi di sini harus materinya itu memberikan sajian yang menarik, gitu ya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Kalau begitu, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan nanya. Jadi saya anggap semuanya sudah paham ya. Coba yang di situ siapa namanya? Siapa namanya? Nirmala. Oke, Nirmala. Fungsi media presentasi. Silakan, apa itu fungsi media presentasi? Fungsi presentasi untuk menyampaikan informasi yang biasa, penting dan rahasia, dapat mempengaruhi audiens atau pertanyaan suatu gagasan audio visual. Digunakan untuk memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan presentasinya mudah dan dipahami. Oke, jadi di sini ada dua kosakata yang saya dapatkan yang disebutkan tadi, yaitu motivasi sama semangat. Di sini motivasi semangat. Jadi presentasi itu tidak hanya untuk kita belajar seperti ini gitu ya. Yang pertama motivasi. Kita bisa memotivasi orang melalui presentasi, menjelaskan gitu ke, menjelaskan orang. Itu salah satu fungsi presentasi. Kemudian fungsi yang kedua adalah semangat. Fungsi dari media presentasi itu adalah biar lawan bicara kita itu semangat gitu ya. Berarti sini ada orang lagi. Orang. Ada kata orang di sini. Ini salah satu fungsi media presentasi, yaitu memotivasi orang agar menjadi semangat. Gitu ya. Memotivasi banyak orang agar bisa semangat. Memotivasi seluruh lawan bicara kita berbicara kepada lawan bicara kita itu agar menemukan fakta dari apa yang mereka belum ketahui gitu. Itu salah satu fungsi media presentasi. Seperti yang saya bukan hanya kita di dalam kelas, tapi ya kita lihat sekarang ini saya memberikan pembelajaran kepada adik-adik ya. Ini terus salah satu merupakan fungsi dari presentasi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sekarang pertanyaan
terkait materi ya, yaitu PowerPoint. Siapa namanya? Edi. Ya, jadi Edi sebutkan saya itu sekarang fungsi PowerPoint. Fungsi PowerPoint adalah untuk membantu pengguna membuat materi presentasi bisnis pendidikan dan informal. Besaran suara untuk membantu, besaran lah suara. Pengguna membuat materi presentasi bisnis pendidikan dan informal. Oke. Jadi di sini adalah fungsi dari PowerPoint. Ya, seperti yang kita ketahui, fungsi dari PowerPoint itu di sini saya dapat 3 kata, yaitu pendidikan, informal, formal. Siapa yang tahu itu pendidikan? Sangkut pautnya gitu PowerPoint sama pendidikan. Ayo. Jadi dengan satu kata, dengan satu kalimat, dengan satu kata ini bisa menjadi beberapa kalimat gitu. Nah, jadi ketika kita sangkutin dia ini fungsi PowerPoint, yaitu fungsi PowerPoint dalam hal pendidikan, seperti sekarang ini. Saya mengajarkan adik-adik, saya mengajarkan anak-anak gitu ya, untuk belajar. Belajar apa? Belajar apa-apa, matematika gitu. Nah, itu salah satu pemanfaatan PowerPoint dalam hal pendidikan. Kemudian informal. Informal itu ketika misalkan saya memiliki yayasan di rumah ya, yayasan yang atau gini dah, grup lah gitu, grup diskusi lah di rumah gitu, remaja lah gitu, remaja masjid gitu misal gitu. Nah, saya menjelaskan penghasilan di gubuk tenu sekeni gitu. Tapi menggunakan PowerPoint. Nah, itu salah satu pemanfaatan media PowerPoint dalam hal informal gitu. Kalau formal itu seperti ini, perkantoran gitu ya. Orang menjelaskan materi menggunakan PowerPoint di kantor, di sekolah, di sebuah yayasan, sebuah dan lain sebagainya, pokoknya itu yang sifatnya formal. Oke? Dan ini formal ini menyangkut dia ke pendidikan juga. Ya. Menyangkut dia ke pendidikan yang formal ini. Itu salah satu fungsi dari PowerPoint. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Sebelumnya Bapak Guru mau tanya nih. Dari materi-materi ini apakah sudah dipahami? Oke, ada yang bilang sudah, ada yang bilang insyaallah, ada yang diam. Berarti yang diam itu wallahu alam ya. Oke, dari beberapa materi yang kita sudah pelajarin tadi itu insyaallah semuanya pada ngerti ya? Insyaallah. Dan di sini untuk materi kedepannya, materi besok tentang yang ada di dalam PowerPoint ya. Tadi kita sudah pelajari apa itu PowerPoint, fungsi PowerPoint dan lain sebagainya. Belum kita ke aplikasinya gitu. Belum kita masuk secara mendalam. Nah, dan besok itu kita akan mempelajari mengetahui cara membuka PowerPoint, gimana cara adik-adik ini cara membuka PowerPoint gitu ya. Walaupun sekedar klik-klik tapi harus kita pelajarin gitu ya. Kemudian cara menutupnya juga gitu, gimana cara menutup PowerPoint dengan baik. Kemudian ini yang paling padat nanti di materinya yang akan kita pelajari, yaitu menu-menu pada Microsoft PowerPoint. Membuat, menyimpan data, membuka file, dan menyimpan file sebelumnya. Menyimpan file maksudnya gitu. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan pada kali ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Dan kita ketemu minggu depan ya, dengan suasana lebih baik lagi, amin. Oke, saya tutup dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelas nanti diantar LCD-nya ke kantor ya. Oke, untuk menutup kegiatan pelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.